Film ini dibuka dengan seorang detektif Asia bernama Tyler Kwon yang sedang menunggu seorang rekan polisinya untuk menjemputnya. Apa yang tidak disadarinya adalah bahwa dia telah dijebak dan akan masuk ke dalam penyergapan. Petugas polisi yang korup itu menodongkan pistol kepadanya, tetapi yang mengejutkan, dia diselamatkan tepat pada waktunya oleh pembunuh bayaran raksasa bernama Jimmy Bobo. Pembunuh bayaran penyelamat polisi ini adalah pria paruh baya yang keras kepala dan memiliki beberapa prinsip. Dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya dengan satu pengecualian, di mana dia tidak akan membunuh wanita atau anak-anak. Di masa sekarang, Bobo dan rekannya bernama Louis Blanchard terlihat pergi ke sebuah hotel mewah untuk melaksanakan salah satu kontrak mereka. Targetnya adalah seorang mantan perwira WDCPD bernama Hank Riley yang sedang sibuk bersenang-senang dengan mengendus-gendus salju dan bersiap-siap untuk bersenang-senang dengan wanita malam yang ia pesan untuk malam itu tanpa menyadari bahwa ada bahaya di depan pintunya. Gitu bukan sih bacanya? WDCPD. Bebas lah ya. Saat dia membuka pintu, Bobo dan Blanchard kemudian menunjukkan rencana polisi palsu agar mereka bisa masuk ke dalam. Karena Riley tidak melihat adanya surat perintah, dia memberitahu mereka kemana mereka bisa pergi dan apa yang bisa mereka lakukan pada diri mereka sendiri, tetapi mereka tetap memaksa masuk ke dalam. Dia mengancam akan memecat mereka dari kepolisian, namun tampaknya hal itu tidak terlalu mengganggu mereka. Setelah mengunci pintu, Blanchard kemudian menembak Riley 2 kali, membuatnya tersungkur di tanah. What the fuck is this? Bobo mendengar suara air mengalir dan pergi ke kamar mandi untuk memeriksanya, hanya untuk menemukan wanita malam itu meringkuk dan memohon untuk hidupnya. Saat Bobo menatap leras senjatanya, dia melihat tato macan kumbang di bahu wanita itu yang dia kenali. Hal berikutnya yang kita dengar adalah suara tembakan dan suara pecahan kaca yang berasal dari kamar mandi yang membuat Riley membuka matanya sekali lagi. Dia memanfaatkan gangguan Blanchard untuk menyelinap ke arahnya dan mengambil pistolnya. Saat Riley akan menembak, Bobo kemudian muncul dan menyelamatkan rekannya dengan menembak kepala pria itu sekali lagi. Saat mereka bersiap untuk pergi, Blanchard kemudian bertanya siapa yang berada di kamar mandi, yang dijawab oleh Bobo bahwa wanita itu hanyalah seorang wanita malam dan dia mengurusnya. Mereka kemudian pergi ke dermaga pengiriman yang ditinggalkan untuk membuang senjata, di mana Bobo mengaku bahwa dia sebenarnya tidak membunuh pelacur itu, meyakinkan Blanchard bahwa dia tidak akan mengatakan apa-apa karena dia lebih takut pada mereka daripada polisi. Mereka melanjutkan ke sebuah bar yang ramai untuk bertemu dengan perantara mereka bernama Ronier, sementara seorang pria berotot tinggi mengawasi mereka. Saat Bobo pergi ke kamar mandi, pria itu mendekati Blanchard dan menikamnya beberapa kali di tengah keributan di bar. Musik yang keras menutupi suara pertengkaran dan Blanchard mulai berjalan tertatih-tatih dengan panik, mencoba menemukan penyerangnya dengan pisau di tangannya. Mengikuti Bobo ke kamar mandi, pria misterius itu mencoba menyerangnya, tapi Bobo bereaksi cukup cepat untuk melawannya. Dia bergegas keluar hanya untuk menemukan Blanchard sudah mati dengan pisau masih di tangannya. Dia mengambil pisau itu sebagai semacam janji untuk menemukan siapapun yang bertanggung jawab dan membuat mereka membayarnya. Detective Kwon McKay here. Sensitive. We definitely need you to sort this out. Keesokan harinya, kita bertemu dengan detektif Kwon dari DC, yaitu detektif yang sama dari awal film yang diterbangkan untuk menyelidiki kasus ini karena Riley adalah mantan rekannya. Dia tiba saat polisi sedang menginterogasi wanita Rusia yang diselamatkan oleh Bobo. Dia menjelaskan bahwa para pembunuh hanya ingin membunuh kliennya, tetapi dia tidak dapat mengidentifikasi mereka persis seperti yang diharapkan Bobo. Kepolisian setempat memberikan penjelasan kepada detektif Kwon tentang kasus ini, mempertanyakan mengapa pembunuh bayaran yang tampaknya profesional itu meninggalkan seorang saksi. Selain Bobo, kini tato wanita itu juga menarik perhatian sang detektif.
Di kamar mayat, Kwon mulai membicarakan rekam jejak buruk Grelly. Ternyata ia pernah diberhentikan dari kepolisian karena mencuri barang bukti sebuah kasus. Sebuah telepon dari DC juga menginformasikan detektif tersebut tentang hubungan Grelly dengan Baby Jack, yaitu seorang gangster dan pemeras. Selanjutnya, ia melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap Blanchard yang mengarahkannya ke Bobo. Kwon memberitahu divisi kepolisian tentang informasi tersebut, tetapi polisi setempat dan petugas lain yang bernama Detektif Brown lebih suka menyelesaikan kasus ini sendiri, sehingga mereka mengambil pistolnya dengan dalih tidak memiliki izin di kota tersebut dan mengusirnya. Kwon tidak bisa tinggal diam, tetapi dia tidak memiliki otoritas dan bukti yang diperlukan untuk menangkap Bobo. Jadi dia meninggalkan pesan suara untuknya dan mendorongnya untuk bertemu di sebuah bar untuk bertukar informasi tentang kematian Blanchard. Bobo tampaknya menerima pertemuan tersebut sambil mondar-mandir di sekitar rumah danau pribadinya dan berfantasi tentang balas dendam. Dia muncul di bar dengan sebotol minuman keras favoritnya, membayar segelas dan menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Mereka mulai berbincang dengan penuh ketidakpercayaan. Detektif Kwon kemudian menjelaskan bahwa ia tidak tertarik untuk menangkap Bobo dan malah ingin bekerja sama dengannya untuk menemukan orang-orang yang menyewanya untuk membunuh Grelly dengan asumsi bahwa mereka juga berada di balik pembunuhan Blanchard. Kwon menetapkan tujuan bersama dengan Bobo, tetapi Bobo tidak menunjukkan ketertarikan untuk bekerja sama dengannya. Change your mind, give me a call. Setelah meninggalkan bar, Kwon berjalan melalui parade yang ramai di jalan, di mana dia menyadari ada dua orang yang mengikutinya. Jadi dia mencoba menerobos kerumunan orang dan melarikan diri. Mereka mulai mengejarnya saat ia masuk ke tempat parkir, bersembunyi di antara mobil-mobil dan mencoba berlari lebih cepat dari mereka. Dia menunggu kesempatan dan menyerang salah satu pria, mengambil pistolnya dan membunuhnya dalam prosesnya. Saat perhatiannya teralihkan oleh lencana polisi di saku pria tersebut, pria lainnya menembaki sang detektif dan menembaknya di bagian dada. Kwon terpojok di antara dua kendaraan tanpa peluru, di mana pria itu mendekat dan menodongkan pistol ke arahnya ketika tiba-tiba Bobo tiba dan menyelamatkan nyawa Kwon dengan melindas pria itu dengan mobilnya. Kwon masuk ke dalam mobil dan mereka saling menodongkan senjata karena tidak saling percaya. Namun setelah kebuntuan yang panjang, kebutuhan Kwon untuk memperbaiki diri dan kehausan Bobo untuk membalas dendam membuat mereka saling percaya dan akhirnya bekerja sama. Sementara itu, pembunuh bayaran dari bar bernama Kegan bertemu dengan bosnya yaitu Robert Morel dan Marcus Baptiste yang merupakan pengacara Morel. Terungkap bahwa Grelly memiliki bukti bahwa Morel membayar seorang anggota Kongres untuk mengarahkan kontrak pemerintah sesuai keinginan mereka dan berencana untuk memeras mereka dengan itu, membuktikan bahwa Morel adalah orang yang memperkerjakan Bobo dan Blanchard untuk membunuh Grelly sejak awal dan kemudian mencoba membunuh mereka juga untuk menghilangkan jejaknya. Namun Grelly telah memberikan bukti tersebut kepada mafia lokal bernama Baby Jack untuk disimpan, yang membuatnya menjadi target Kegan berikutnya. Bobo membawa Kwon ke salon tato milik putrinya bernama Lisa untuk mengobati lukanya. Sebelum masuk ke dalam, Kwon melepaskan pin dari pistol Bobo dan menelepon polisi setempat untuk memberitahu mereka tentang kegiatannya, yang membuatnya jelas bahwa dia masih tidak mempercayai pria yang menyelamatkan hidupnya. Saat Lisa mengeluarkan peluru dari tubuhnya, dia melihat tato macan kumbang di bahunya, seperti tato yang dia lihat di punggung pelacur itu. Lisa. Selama obrolan mereka, Kwon mengungkapkan bahwa sebagai seorang detektif, dia harus menangkap Bobo pada suatu saat. Di sisi lain, Kegan terlihat mencari Baby Jack di sebuah bar pribadi yang ia gunakan sebagai kedok untuk usaha ilegalnya.
Dia mengabaikan peringatan bartender dan pergi ke belakang dengan peredam suara yang terpasang di pistolnya, membunuh antek-antek Baby Jack tanpa berpikir panjang dan menyuruhnya membuka berangkas sebelum membunuhnya juga. Keegan mengambil barang bukti di dalamnya dan meninggalkan bar sebelum membunuh setiap orang di sana dengan kejam. Dia kemudian masuk ke dalam mobil Morel dan menyelesaikan tugasnya dengan menyerahkan barang bukti. Saat Bobo dan Kwon pergi dari ruangan tamu, mereka saling menarik kaki satu sama lain. Bobo mengacaukannya dengan mengatakan bahwa dia bukan seorang detektif karena dia mengira Lisa adalah pacar Bobo. Ketika percakapan mereka berubah menjadi lebih serius, Bobo kemudian memperkenalkan Ronald RR sebagai perantara mereka untuk pekerjaan ini dan sang detektif melakukan pemeriksaan latar belakangnya. Mereka memutuskan untuk mengunjunginya di sebuah pemandian Turki di mana dia terakhir kali menggunakan kartu kreditnya. Sementara itu, pertumpahan darah yang mengerikan di bar itu ditemukan oleh polisi. Kwon dan Bobo berhenti di pemandian dan bertengkar tentang siapa yang boleh masuk ke dalam. Sang detektif mulai mengoceh tentang kemampuannya untuk membunuh Kwon hanya dengan ponselnya. Namun Bobo melangkah lebih jauh dan secara praktis menunjukkan kepada Kwon bahwa ia dapat dibunuh hanya dengan sepotong apel. Akibatnya, Bobo pergi ke pemandian sendirian. Dia mengancam wanita yang memijatnya dan menyelinap ke arah ER yang menyangka terlibat dalam jebakan tersebut. Ketika Bobo berpaling dengan senjatanya, ER mencoba menembaknya namun menyadari bahwa dia telah mengeluarkan peluru dari pistolnya. Dia mulai terbata-bata mengakui bahwa Baptiste adalah orang yang mempekerjakan mereka. ER menawarkan uang untuk melupakan semua ini, namun Bobo kini memiliki informasi yang ia butuhkan dan tidak ragu-ragu untuk menarik pelatuknya pada pengkhianat. Namun ia gagal karena Kwon mencabut pinnya. ER mencoba melucuti senjatanya, mendorongnya ke dinding saat mereka saling serang dengan kejam. Setelah beberapa kali bolak-balik, Bobo mengalahkannya dan menghabisinya dengan pistol yang sudah diisi ulang. Setelah keluar dari pemandian, Bobo melampiaskan kemarahannya kepada Kwon karena telah merusak pistolnya dan mereka pergi mencari Baptiste. Mereka melacaknya dan muncul di pesta topeng yang diadakannya dengan topeng mereka. Bobo melihat Keegan di tengah kerumunan saat mengutak-ngatik pisau Blanchard, tetapi pesta itu terlalu ramai baginya untuk membalas dendam, jadi dia mengikuti Baptiste ke atas. Dia memasuki sebuah ruangan di mana Morel sedang mengadakan pertemuan bisnis, menanyakan apakah dia membutuhkan sesuatu. Morel meremehkannya di depan para tamu, menyuruhnya memberikan mereka privasi setelah membawa lebih banyak minuman keras. Tidak boleh ditiru ya anak-anak. Minuman keras itu haram dan tidak baik bagi kesehatan. Dia bergegas pergi dan memutuskan untuk menuangkan minuman spesialnya kepada Morel. Baptiste dalam keadaan mabuk tersandung ke kamar mandi di mana Bobo memojokkannya dan kemudian menjatuhkannya. Setelah membawa Baptiste pergi dari pesta, mereka mengikatnya di kursi belakang sampai dia bangun dan mencoba membebaskan diri, menyebabkan Bobo memukulnya dengan keras lebih lagi. Anjing, lebih lagi deh. Menyebabkan Bobo memukulnya dengan keras lagi. Setelah mengetahui hilangnya Baptiste, Morel memanggil detektif Brown yang tampaknya telah memasuki dalam daftar gajinya untuk menemukan ponsel Baptiste dan memberi Keegan lampu hijau untuk membunuh para penculik. Baptiste dibawa ke rumah Dana Bobo yang aman dan diikat ke kursi untuk diinterogasi. Setelah berdebat tentang siapa yang akan memulai interogasi, Kwon mengambil giliran pertama dan mencoba untuk mendapatkan jawabannya dengan menggunakan taktik polisi.
Dia menanyakan Baptis dengan seksama untuk menyatukan potongan-potongan itu, tetapi Baptis bermain dengan cerdas dan tampaknya tidak terpengaruh oleh permainan pikirannya. Disinilah Bobo turun tangan, mengambil senapan berburu dari dindingnya dan memukuli Baptis dengan senapan tersebut, menyebabkan pengacara yang tampaknya tangguh ini mulai mengutarakan semua yang dia ketahui tentang hubungannya dengan Ronnie, kegiatan ilegal Morel, dan si Keegan. Dia juga mengungkapkan bahwa membunuh Bobo dan Blanchard hanyalah sebuah cara untuk menyelesaikan masalah. Setelah mengambil flash drive yang berisikan semua dokumen moral yang ia miliki untuk berjaga-jaga jika terjadi situasi pengkhianatan terhadap Morel, Bobo menembak Baptis dan meledakkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Membunuh Baptis tidak cocok dengan Kwon, dan ketika mereka berdebat, Keegan dan rekan-rekan tentara bayarannya tiba dan menembakkan hujan peluru ke arah rumah danau, nyaris meleset dari Bobo dan Kwon ketika mereka menyelam ke dalam air. Keegan memimpin anak buahnya masuk ke dalam rumah danau hanya untuk menemukan tubuh si Baptis. Di sini, Bobo menarik dirinya keluar dari air dan ia meledakkan bom yang ditanam di bawah rumah danau. Tetapi Keegan bereaksi tepat pada waktunya dan melompat melalui jendela, menyelamatkan dirinya sendiri sementara semua anak buahnya terbakar. Bob, get the fuck out! Bobo membawa Kwon ke rumah putrinya untuk berkumpul kembali, di mana Kwon menemukan membawa flash drive berisikan daftar orang-orang yang menerima suap dari Morel. Dia masih berniat mengkhianati Bobo dan menelepon polisi setempat untuk memberikan kabar terbaru tentang penyelidikan. Kemudian dia mengakui niatnya kepada Lisa, mengatakan bahwa sebagai seorang polisi dia harus menangkap Bobo suatu saat nanti. Lisa mencoba menghalangi sang detektif dengan menyebutkan kebaikan hati ayahnya dan masa kecilnya yang mengerikan, tetapi tidak berhasil. Kemudian di dalam mobil, Bobo menyadari bahwa ikatan emosional berkembang antara Kwon dan putrinya dan memberinya beberapa latar belakang tentang ibunya, yaitu pelacur, pecandu, dan sudah mati 15 tahun lalu. Beberapa saat kemudian, Kwon mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan polisi lain dan membuat kasus melawan Morel, sementara Bobo tidak setuju dan mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk memenangkannya adalah dengan melumpuhkan Morel. Mereka saling menarik senjata dan akhirnya berpisah, dengan Kwon mengancam akan menangkap Bobo setelah dia berurusan dengan Morel. Sementara itu, Morel terlihat berbicara dengan detektif Brown yang menjelaskan bahwa Bobo memiliki seorang anak perempuan yang dapat mereka gunakan sebagai umpan untuk mendapatkan flash drive kembali. Morel memerintahkannya untuk mengirim Keegan mengejar anak perempuan itu dan kemudian menghabisi Keegan sendiri setelah dia mendapatkan flash drive tersebut. Dia percaya bahwa Keegan tidak cukup menghargai uang dan melakukan pekerjaannya untuk mendapatkan nama, jadi dia tidak bisa mempercayai orang semacam itu. Segera setelah itu, Keegan mampir ke salon tato Lisa, menyandaranya setelah melumpuhkan dia dan kliennya. Dalam adegan berikutnya, Kwon terlihat di jalan bawah tanah yang sama dari awal film saat dia bertemu dengan polisi setempat dan mengatakan bahwa dia telah memecahkan kasus ini hanya untuk menemukan bahwa kepala polisi tersebut juga berada dalam daftar gaji Morel dan menodongkan pistol kepadanya. Seperti yang kita lihat pada awalnya, Bobo tiba tepat pada waktunya dan menyelamatkan nyawa Kwon sekali lagi. Saat mereka pergi bersama, Bobo dihubungi oleh Keegan yang mengancam akan membunuh putrinya jika dia tidak menyerahkan flash drive tersebut. Bobo meledak dengan amarah, bersumpah bahwa dia tidak akan berhenti sampai pria yang menculik putrinya itu mati. Keegan telah mengikat Lisa di lantai 2 sebuah gudang yang terbengkalai. Morel kemudian muncul tanpa memberitahuan, ingin memastikan rencananya berjalan lancar dan melemahkan Keegan dalam prosesnya. Ketidakpercayaannya yang jelas pada Keegan dalam menangani situasi ini membuat pria itu merasa tidak dihargai.
Ketika Bobo muncul, anak buah Morel menepuknya untuk memastikan bahwa ia tidak memiliki senjata dan membawanya ke lantai atas untuk menghadap bos mereka. Saat berhadapan dengan Kegan, dia bersumpah untuk menghabisinya. Setelah setuju untuk membunuh Kwon dengan bayaran $250.000, Bobo meminta untuk bertemu dengan putrinya sebelum dia menyerahkan flash drive. Melawan serangan Kegan, Morel pun akhirnya setuju. Bobo kemudian memberikan flash drive tersebut dan mereka pun membebaskan Lisa. Saat mereka pergi, detektif Kwon kemudian menyelinap melalui jendela gedung tanpa diketahui, merekam para penjahat dengan ponselnya sementara Kegan dan Morel berdebat. Kegan kesal karena Morel menawarkan hadiah yang begitu besar kepada orang yang telah membunuh sekelompok anak buahnya. Akibatnya, dia menembakkan 2 peluru ke kepala Morel dan detektif Rowan tanpa ragu-ragu. Setelah itu, Kwon keluar dari persembunyiannya dan menghabisi salah satu antek Morel, sementara Kegan menangani antek Morel yang lain. Ketika Bobo melihat Kegan melarikan diri, dia mengamankan putrinya dan bersiap untuk membalas dendam. Di sini, para antek mulai menembaki Bobo tanpa tujuan, memaksanya untuk meledakkan bom yang telah dipasang di mobilnya untuk melumpuhkan mereka. Di sisi lain, Kwon membunuh anak buah Morel yang terakhir yang menemukan Lisa dan menyelamatkan nyawanya tepat pada waktunya. Kegan dan Bobo mondar-mandir sekitar gudang sambil menatap dan mengejek satu sama lain. Kegan memiliki kesempatan untuk menembak Bobo, namun kekalahan sebelumnya memaksanya untuk menunjukkan dominasinya dalam pertarungan yang seimbang. Kegan mengambil 2 kapak, melemparkan 1 kapak ke Bobo dan menyuruhnya untuk menggunakannya. Mereka mulai mengayunkan kapak mereka satu sama lain, di mana setiap pukulan mampu mematahkan anggota tubuh. Meskipun Kegan terlihat lebih unggul dan menggerakkan kapak dengan mudah, mereka cukup seimbang dan tidak ada yang bisa membunuh satu sama lain. Akhirnya, Bobo dipaksa ke sudut di mana Kegan mematahkan kapaknya menjadi 2, tetapi kakinya ditebas dengan kapak tersebut. Bobo tidak membuang waktu dan menikam leher Kegan dengan pisau belahar, tetapi Kegan tidak akan menyerah begitu saja, di mana dia mencabut pisau itu dari lehernya saat darah mengucur di mana-mana dan mencoba untuk menghabisi Bobo untuk selamanya. Pada saat itu, Kwon muncul entah dari mana dan menembak pria yang berdarah itu 2 kali, menyelamatkan Bobo dan membayar hutangnya. Setelah itu, Kwon menyuruh Bobo untuk tinggal dan menyelesaikan semuanya secara hukum, tetapi Bobo tidak menurutinya dan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang kasar. Sebagai solusinya, dia secara tak terduga menembak detektif tersebut, menyarankan agar Kwon melaporkan Bobo sebagai orang yang membunuh semua orang dan juga bertanggung jawab untuk menembaknya. Bobo kemudian memutuskan untuk menitipkan putrinya pada Kwon setelah melihat betapa dia sangat peduli padanya. Kwon merasa bahwa ia masih berhutang budi pada Bobo karena telah menyelamatkan nyawanya 2 kali dan tidak menyebutkannya dalam laporannya. Beberapa minggu kemudian, dia menelepon Bobo untuk bertemu di sebuah bar. Kwon bertemu dengan Bobo lagi, tetapi kali ini sebagai pacar putrinya. Aduh. Dia meyakinkan Bobo bahwa meskipun dia tidak akan mengejarnya atas kejahatan masa lalu, jika dia melanggar hukum sekali lagi, dia akan dipenjara. Bobo tidak menghiraukannya dan menghabiskan minumannya sebelum pergi. That'll be the day. Dia kemudian masuk ke dalam mobil sport barunya dan pergi, berpikir bahwa dia hanya memiliki satu kehidupan dan harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Tamat.
Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.